Tidak ada gunanya nilai sekolah 10, nggak ada gunanya. Kalau moralnya 0. Yang ketiga, korupsi di era Jokowi telah jauh melampaui korupsi di era-era sebelumnya. Beberapa kasus besar, contohnya kasus PT Asabri 23,74 triliun, Jiwasraya 13,7, EKTP 2,3, TPP 37,8, Bansos Covid 1,2, kasus BTS 8 triliun, total kerugian negara 93,32 triliun. Ini fenomena gunung es. Yang ketangkep saja, yang belum ketangkep pasti akan lebih. Dan ini secara tidak langsung Undang-Undang Omnibus Law sama korupsi yang besar ini adalah merampas hak-hak generasi muda ke depan. Karena APBN ini adalah untuk pembiayaan pembangunan yang disiapkan untuk generasi yang akan datang. Demikian juga tentang masalah sumber daya alam yang kita miliki sudah dihabiskan. Jadi generasi yang akan datang tinggal gigi jari. Belum marah ya? Oke, enggak apa-apa. Selanjutnya, dalam tanda kutip pengkhianatan di IKN. Ini yang membuat lebih marah lagi. Bayangkan, di China, Jokowi menawarkan konsesi 34.000 hektar lahan di IKN kepada Xi Jinping. Dan menurut peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2023, konsesi tersebut atau HGU sampai 190 tahun. 190 tahun. Belanda cuma 75 tahun HGU-nya, kolonialisme. Serta HGB, hak guna bangunan, dan 160 tahun bagi investor di ibu kota negara. Bayangkan itu. Sedangkan kita di sini cuma 30 tahun sertifikat. Iya kan? Bayangkan. Dan Presiden Jokowi juga minta Cina menyusun detail desain IKN. Untuk apa kita punya arsitek, ya, insinyur, universitas-universitas yang ada di kita semuanya? Kenapa nggak distrikin? Dan Xi Jinping dengan Jokowi menandatangani 8 kesepakatan. Ada 4 kesepakatan yang sangat berbahaya. Pertama, Cina akan menjadi driver utama penyelesaian IKN. Kedua, kewajiban Indonesia untuk mengajarkan bahasa Cina di sekolah-sekolah. Saya ingatkan bahwa kita ada hubungan diplomasi. Sejarah Singapura, ketika Singapura memutuskan untuk menjadi negara industri karena dia nggak punya apa di sana, maka Singapura secara diam-diam menawarkan untuk tenaga insinyur dari Cina masuk ke Singapura karena tidak punya hubungan diplomasi. Akhirnya masuk ke sana. Kemudian diadakan bahasa Cina sebagai bahasa nomor 2, bahasa Singapura. Jadilah sekarang seperti ini. Bahasa induknya teriris bahasa Cina. Kita punya hubungan diplomasi, jadi akan lebih cepat seperti Singapura kalau kita tidak marah dan diam-diam saja. Selanjutnya, selain kewajiban untuk mengajarkan bahasa Cina di sekolah-sekolah, membuat 30 rumah sakit Cina di kota-kota besar. 30 rumah sakit di kota-kota besar. Bayangkan apa yang terjadi. Keempat, yang lebih mengerikan lagi adalah pusat penelitian dan pengembangan bersama antara Indonesia dan China. Kalau namanya sudah pusat penelitian, itu adalah rahasia negara. Kita buka semuanya. Nah, seorang intelektual yang mengetahui ini pasti marah. Nah, kita tiba-tiba bikin ibu kota di Kalimantan Timur. Pertanyaannya, siapa yang mau tinggal di situ? Nah, yang tertarik untuk itu adalah BUMN Cina. Iya. Untuk beli tanah di situ, bangunin ibu kota baru. Kalau ibu kotanya di Kalimantan Timur, siapa yang mau demo ke sana? Rakyat mau mengeluh pun nggak bisa. Polanya tuh sama, beli murah di Kalimantan Timur, ya kan, dibangun, jual sama rakyat Indonesia. Siapa yang mau pindah ke Kalimantan Timur, ke Penajam? Kagak ada kan? Tapi dari Beijing dengan penduduk 1,4 miliar, banyak tuh yang mau pindah ke situ. Jadi kita lagi bangunin ibu kota buat siapa? Apakah betul buat rakyat kita? Apakah betul buat bangsa kita? Atau kita persiapkan ini untuk Beijing baru? Yang jelas saja deh Pak Jokowi ngomong apa adanya aja. Kenapa? Karena Presiden memaafkan PKI. NKRI harga mati tanpa PKI. Pancasialis tanpa komunis, itu baru negara. Kalau kita memaafkan PKI, artinya kita membebaskan komunis hidup di Indonesia. Pantas kalau tenaga kerja sampai tukang sapu saja dari Tiongkok. Ini yang perlu diperhatikan. Negara kita sudah tidak baik-baik saja. Negara kita sudah dikuasai oleh Cina.
Emang dipikir jalan tol itu milik siapa? Jalan tol itu milik swasta semuanya. Tidak ada. Tetap kita NKRI, tetap Pancasila, tetap Bhinneka Tunggal Ika, tetap Undang-Undang Dasar 1945. Tapi jangan lupa, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dengan MPRS-nya masih melarang komunis berdiri di Indonesia. Loh, sekarang dulu yang dibunuh itu Banser, yang dibunuh ulama, jenderal-jenderal dimasukkan sumur, dibunuh. Fakta sejarahnya masih ada. Kok PKI sekarang menjadi korban? PKI bukan jadi korban, yang korban itu TNI, Banser, ulama. Itu